Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis sumber daya lahan dan air. Perkenalkan, saya Fauziya Indria Paramita. Saya Argaris Maulana. Saya Nafisa Mansuna. Berikut adalah presentasi kami. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan, sehingga mendorong adanya terjadinya pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Pemanfaatan lahan yang terus-menerus akan memicu terjadinya alih fungsi lahan yang jika terus dibiarkan akan menyebabkan keterbatasan sumber daya lahan dan juga air. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan juga analisis kemampuan serta kesesuaian untuk sumber daya air dan lahan agar pengelolaan wilayah akan tetap lebih optimal dan juga berkelanjutan di Subdas Kerowongasinan. Berikut adalah rumusan masalah kelompok kami dengan tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Subdas Kerowongasinan terletak di lereng Gunung Wilis yang terdiri atas formasi Mandalika, campur darat, dan juga formasi batuan Gunung Api Wilis dengan dominasi bentuk lahannya yaitu vulkanik dan juga fluvial. Menurut morfologinya terdiri atas bergunung, berbukit, bergelombang kasar, bergelombang ringan, dan juga berombak dengan beberapa bentuk lahannya yaitu seperti lembah sungai, punggungan, igir, dan juga lain sebagainya. Peta kemampuan lahan dengan tiga metode, yaitu aritmatik, weight, dan subjektif pada Subdas Ngrawangasinan menunjukkan hasil klasifikasi yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis kami, metode subjektif menghasilkan peta yang paling kontekstual dan representatif dengan kondisi nyata. Dengan kelas 6, 7, dan 8 dibatasi oleh faktor erosi, tanah, maupun kombinasi keduanya. Kelas 6 dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan konservasi ketat, kelas 7 sesuai untuk hutan lindung dan konservasi, sedangkan kelas 8 hanya layak sebagai kawasan lindung. Kemudian ada kesesuaian lahan pertanian untuk padi irigasi. Kami menggunakan tiga metode yaitu weight vector, aritmatik, dan juga subjektif. Namun menurut kelompok kami yang paling mendekati dengan kenyataan adalah subjektif method. Karena apa? Karena ada pengkelasan S1 dan juga S2 yang terdapat di bagian hilir dan juga lereng tengah. Hal ini sesuai dengan referensi yang kami anut bahwa padi dapat tumbuh dengan optimal pada topografi yang landai dan juga sumber air yang melimpah. Kemudian untuk kesesuaian lahan pertanian kentang, kami juga menggunakan subjektif method di mana S1 dan juga S2-nya berada di lereng tengah hingga lereng atas. Hal ini sesuai dengan referensi yang kami gunakan bahwa kentang dapat tumbuh secara optimal pada ketinggian elevasi yang lebih tinggi dan juga dengan temperatur yang lebih sejuk. Selanjutnya berikut adalah peta keseluruhan non pertanian. Yang pertama ada tempat berkemah dan juga tempat tinggal. Dari hasil analisis, dilihat bahwa setiap metode menghasilkan peta dengan karakteristik yang berbeda. Weight factor menghasilkan peta paling ketat karena memiliki faktor pembatas yang lebih bobot tinggi, sehingga hampir setiap wilayah masuk ke kategori buruk. Aritmatik lebih seimbang karena menggunakan rata-rata dari semua parameter, sehingga masih muncul area dengan kategori sedang dan baik, terutama pada wilayah yang datar. Menurut kami, metode yang paling representatif adalah metode subjektif karena mempertimbangkan hasil pengamatan lapangan seperti kedalaman tanah, vegetasi, aksesibilitas, meski hasilnya bergantung pada penilaian individu. Selanjutnya, ketimpangan penggunaan lahan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Subdas Ngrawangasinan termasuk kelas 6 sampai 8 yang memiliki banyak faktor pembatas seperti erosi, keterbatasan tanah, dan kelebihan air. Secara ideal, lahan ini lebih sesuai untuk kegiatan konservasi atau pemanfaatan terbatas, bukan sebagai pertanian intensif. Namun di lapangan ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan, contohnya terdapat pada lahan kelas 6E yang seharusnya menjadi hutan produksi terbatas, justru digunakan sebagai tegalan atau ladang jagung. Contoh lainnya terdapat pada kelas 4S yang sebenarnya potensial untuk pertanian, namun justru belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya, terjadi ketimpangan penggunaan lahan pada subdas Ngrawangasinan ini. Hasil evaluasi sumber daya lahan di Subdas Kerowongasinan menunjukkan keragaman kemampuan lahan yang memerlukan pengelolaan berbeda. Lahan potensial tinggi cocok untuk pertanian berkelanjutan, lahan dengan keterbatasan sedang lebih tepat untuk agroforestry atau perkebunan rakyat, sedangkan lahan kritis sebaiknya dijadikan kawasan lindung atau konservasi termasuk ekowisata. Pengembangan permukiman dan infrastruktur harus mempertimbangkan daya dukung lahan dan fungsi hidrologis. Pendekatan ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Kemudian di sini ada ketersediaan air meteorologis. Kami menyajikan tabel rata-rata dan juga variasi curah hujan. Ada dua periode, yakni yang pertama 1981 sampai 2000 dan juga 2001 sampai 2024. Kami menyajikan juga dalam grafik perbandingan antara curah hujan dengan temperatur dari dua periode tersebut. Dari dua grafik ini dapat dilihat bahwasanya curah hujan dan juga temperatur antara dua periode tadi lebih tinggi pada tahun 2001 sampai 2024. Yang hal ini menunjukkan adanya perubahan iklim dan juga menandakan adanya terjadi pemanasan global yang meningkatkan suhu temperaturnya.
Kemudian di sini ada peta curah hujan, di mana menunjukkan bahwa tahun 2001 sampai 2024 lebih bervariasi curah hujannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya adalah debit andalan. Debit andalan adalah debit minimum sungai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dengan risiko yang tertentu. Di Subdas Terowongan Asinan, debit andalan 80% berkisar antara 2,43 hingga 0,01 meter kubik per detik, menunjukkan air masih tersedia hampir sepanjang tahun meski sangat kecil di musim kemarau. Pada probabilitas 90%, debitnya lebih rendah, sekitar 1,91 hingga 0,42 meter kubik per detik, bahkan terdapat periode yang tanpa aliran. Hal ini berarti debit 80% beri pasokan air yang lebih besar, tapi dengan risiko yang lebih tinggi, sedangkan debit 90% lebih aman dan konservatif. Karena itu, debit 80% lebih sesuai untuk irigasi yang toleran terhadap kekurangan sesaat, sedangkan pada debit 90% lebih tepat untuk penyediaan air minum yang membutuhkan keandalan yang tinggi. Tensi air tanah pada subdes Karangasem memiliki hasil yang signifikan dengan distribusi yang tidak merata. Zona dengan imbuhan tinggi umumnya berada di area luas dengan dominasi delinasi berwarna biru dengan litologi permeabel, sementara zona berimbuhan rendah didominasi lapisan tanah yang kurang permeabel. Zona berimbuhan tinggi dapat dijadikan sumber utama untuk kebutuhan domestik, pertanian maupun industri, sedangkan zona rendah berperan sebagai cadangan lokal. Berikut merupakan tabel kebutuhan air domestik dan non-domestik yang terdapat pada Kecamatan Karangrejo, Pagerwojo, Sendang, dan juga Kauman. Untuk yang non-domestik sendiri, menggunakan data kebutuhan air pertanian, peternakan, industri, dan tempat ibadah. Berdasarkan tabel yang terdapat pada PPT, terlihat bahwa kebutuhan air domestik terus meningkat tiap tahun, namun ketersediaan air masih jauh lebih besar sehingga tingkat kekritisan tetap sangat rendah. Pada keadaan 80%, tingkat kekritisan hanya sekitar 1,26 hingga 1,30%. Sedangkan pada 90% sekitar 1,75 hingga 1,81%, sehingga kondisi ini masih dikategorikan belum kritis hingga tahun 2030 nanti. Selanjutnya, untuk kebutuhan non-domestik, total pemakaian sekitar 141.000 meter kubik per detik dengan sektor peternakan sebagai pengguna terbesar dan indeks kekritisan hanya 0,45% pada DRU 80% dan 0,62 pada DRU 90%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan di Subdas Nerowong Asinan masih sangat mencukupi untuk kebutuhan domestik maupun non-domestik. Transa air di Subdit Sulawesi menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah dan air permukaan jauh melebihi kebutuhan. Meskipun jumlah penduduk diproyeksikan meningkat, begitu pula dengan kebutuhan air domestik yang juga meningkat. Kondisi surplus ini menegaskan bahwa wilayah ini secara kuantitatif aman dari kekurangan air. Rekomendasi pengelolaan menekankan pemanfaatan terpadu antara air tanah dan air permukaan, konservasi sumber air, pemantauan kualitas secara rutin serta integrasi dengan kebijakan tata ruang agar keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian dapat tercapai secara berkelanjutan. Selanjutnya merupakan peta serta air tanah pada 11 Romanan Asinan. Peta ini dibuat dengan mempertimbangkan kemiringan lereng, curah hujan tahunan, dan pemberian lahan yang masing-masing diberi nilai dan bobot. Hasilnya menunjukkan 3 zona kerentanan, yaitu rendah di bagian tengah utara mengitu jalur sungai, sedang yang mendominasi sebagian besar wilayah pada zona transisi, dan tinggi yang tersebar di bagian tengah hingga hilir. Seperti yang terdapat pada peta di sini. Zona merah atau kerentanan tinggi perlu perhatian khusus karena paling rentan terhadap pencemaran akibat pertanian intensif, limbah domestik maupun industri. Subdes Sulawesi memiliki kerawanan geologi, morfologi, dan potensi lahan dengan dominasi kelas kemampuan dari 6 hingga 8 yang berkisar dari keterbatasan sedang hingga berat. Kesesuaian lahan bervariasi dan metode subjektif dianggap paling representatif untuk menilai kondisi lapangan, meski pemanfaatan aktual sering tidak sesuai sehingga beresiko menimbulkan erosi dan degradasi. Dari sisi sumber daya air, wilayah ini berada dalam kondisi surplus untuk kebutuhan domestik maupun non-domestik hingga tahun 2030. Namun perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, pengelolaan lahan dan air harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar daya dukung lingkungan tetap terjaga. Kemudian kami memberikan 4 saran, yang ada 3 saran. Yang pertama ada validasi melalui survei lapangan untuk meningkatkan akurasi data. Yang kedua ada melengkapi keterbatasan data sekunder dengan informasi yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga ada mengkaji rekomendasi penggunaan lahan menggunakan pendekatan partisipatif agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan juga kebutuhan masyarakatnya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.